Saudara, ada 12 orang yang ditangkap oleh KPK. Selain Rahmat Effendi, ada juga beberapa aparatur sipil negara, Pemkot Bekasi, dan pihak swasta, saudara. Kita lihat ini dia sejumlah orang di mana KPK menyebut operasi tangkap tangan KPK ini terkait dengan dugaan kasus penerimaan hadiah, pengadaan barang dan jasa, dan juga lelang jabatan di pemerintah kota Bekasi. Kita lihat saudara, ini informasinya. KPK tangkap tangan wali kota Bekasi, tidak hanya wali kota Bekasi saudara. Ada 12 orang diantaranya yang jelas Rahmat Effendi sebagai wali kota Bekasi. Kemudian ada ASN yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat wali kota Bekasi. Tidak hanya ASN saudara, tidak hanya wali kota Bekasi, namun ada juga pihak swasta. Ini dia 3 pihak yang hingga saat ini masih terus digali pemeriksaannya oleh KPK untuk mengungkap kerugian negara. Terkait dengan kasusnya saudara, ini dia penjelasannya. Kasusnya terkait dengan penerimaan hadiah, pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan. Lalu seperti apa terkait dengan update pemeriksaan kasus ini saudara? Kita akan hadirkan informasinya terkait dengan bagaimana 12 orang yang ditangkap oleh KPK ini terus masih menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita update informasinya dengan menyapa jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitonga di sana. Kita sapa Dian Silitonga untuk mengupdate seperti apa pemeriksaan yang berlangsung di sana. Silakan Dian Silitonga, update-nya dari KPK. Ya, Yasir, sampai dengan saat ini memang KPK belum menyampaikan secara resmi dan terbuka terkait dengan hal-hal detail soal perkara OTT yang kemarin dilakukan di Bekasi. Tapi yang jelas memang seperti yang Anda sampaikan, sampai dengan saat ini ada 12 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Bekasi kemarin. Selain melibatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, ada 11 orang lainnya. Ini merupakan perangkat aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Bekasi dan kemudian juga melibatkan swasta begitu. Tapi sekali lagi kita akan menunggu informasi dari KPK terkait dengan detail 11 nama orang lainnya selain Rahmat Effendi, kemudian juga apa peran dari masing-masing orang yang ditangkap, dan juga kita akan tunggu informasi terkait dengan berapa nilai kerugian yang diakibatkan dari dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 12 orang yang kemarin kena OTT. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa OTT kemarin ini juga berkaitan dengan 2 hal, Yasir. Yang pertama adalah berkaitan dengan penerimaan janji atau pengadaan hadiah barang dan jasa yang melibatkan swasta, kemudian juga berkaitan dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Kemudian juga kemarin pasca dilakukan OTT siang hari, malam harinya KPK diketahui langsung melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan juga langsung melakukan penyegelan ruangan di gedung utama kantor Pemkot Bekasi, tepatnya di ruangan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau DPKPP Kota Bekasi dengan Kepala Dinas Jum Hana Lutfi. Kemudian juga saya sampaikan terkait dengan Wali Kota Bekasi, ini informasinya berdasarkan LHKPN tahun 2020, diketahui harta kekayaan milik Rahmat Effendi senilai 6,3 miliar rupiah yang mencakup tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak, dan juga kas atau setara kas begitu. Kita ketahui bersama bahwa OTT yang dilakukan KPK hari kemarin di Bekasi ini merupakan OTT pertama yang dilakukan oleh KPK di tahun 2022 dan kembali menyeret kepala daerah, sehingga memang di lain kesempatan Ketua KPK Firly Bahuri juga menyebutkan bahwa penangkapan Rahmat Effendi ini menambah catatan buruk upaya pemberantasan korupsi di lingkungan kepala daerah dan juga lembaga negara begitu. Karenanya Firly juga menyampaikan di era keterbukaan ini, Yasir, penting sekali untuk kepala daerah dan juga pimpinan lembaga negara untuk terus memaksimalkan upaya transparansi dan juga akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang dilakukan begitu. Yasir. Dian, yang menarik adalah sejumlah dugaan kasus yang diduga melibatkan Wali Kota Bekasi ini, salah satunya adalah lelang jabatan. Nah, hingga saat ini titik fokusnya hanya kepada 12 orang yang diperiksa ini sajakah, atau memang ada kemungkinan pihak lain yang juga terlibat dalam kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Bekasi ini? Ya, tentu saja kemungkinan-kemungkinan itu terbuka, Yasir, karena sampai dengan saat ini 12 orang yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
sekali lagi kita akan tunggu nanti bagaimana informasi resminya untuk mengetahui apakah ada pihak-pihak lain yang juga terlibat selain 12 orang yang kemarin diamankan begitu oleh pihak KPK. Apakah hanya terkait dengan lelang jual beli jabatan saja di lingkungan Pemprov Kota Bekasi, atau apakah hanya terkait dengan penerimaan janji pengadaan barang dan jasa saja melibatkan swasta, atau ada hal-hal lain begitu. Karena kalau kita bicara soal Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, penangkapannya disayangkan karena dalam kepemimpinannya selama 2 periode terakhir ini dicatatkan bahwa Bekasi memiliki sejumlah penghargaan begitu, meskipun memang juga ada sejumlah kontroversi begitu dalam personil dari Rahmat Effendi sendiri. Salah satu yang terbarunya adalah terkait dengan anggaran karangan bunga begitu yang mencapai 1,1 miliar rupiah. Kita ketahui bersama, maka nanti tentu akan dicari tahu begitu apakah ada kaitannya juga dengan penyalahgunaan anggaran penangkapan OTT kemarin. Yasir. Kita tunggu seperti apa nanti keterangan resmi dari KPK terkait dengan OTT yang menjerat Wali Kota Bekasi dan juga belasan ASN lainnya ini. Dian Silitonga, terima kasih atas informasinya dari Gedung KPK Jakarta.